Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat, Pak. Sudah makan pagi semuanya? Sudah, Pak. Ya, kita semuanya harus apa supaya tubuh kita sehat, badan kita kuat. Kalau badan kita sehat, kita akan bisa pergi sekolah sebagaimana seperti biasanya. Baik, sebelum Bapak absen, nah ini nampak Bapak mejanya ada yang tidak lurus. Tolong dulu diluruskan, tempat dulunya diluruskan. Ya, terima kasih. Baik, Bapak akan mengabsen Ananda sekalian. Ananda Masri hadir. Hadir, Pak. Hadir. Nah, Ananda Yasir hadir. Dia sakit, Oh, Pak. Pulang duluan tadi. oh, sakit. Ya, kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan Ananda Yasir cepat sehat dan bisa sekolah seperti biasanya. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita berdoa dan dipimpin oleh Ananda Masri ya, dan yang lainnya mengikutkan sama-sama berdoa dengan Ananda Masri. Ya, silakan Ananda Masri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih Bapak ucapkan kepada semua yang telah berdoa. Mudah-mudahan hati kita nantinya ketika Bapak menerangkan, memberi pelajaran, hatinya menjadi tenang, dan apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi bekal kamu nanti di dunia dan di akhirat. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu, lagu Indonesia Raya. Yang ini dipimpin oleh Ananda Suci. Ananda Suci, silahkan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Tanah airku, tanah tumpah. Udah ya. Nah, udah. Itu tadi lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Eh, baik, minggu kemarin kita belajar tentang Asmaul Husna. Di mana Asmaul Husna itu mempunyai arti. Artinya nama-nama Allah yang baik. Apa artinya Yang tadi? baik. Nama-nama Nama-nama Allah Allah yang baik, yang Pak. baik. Anak Bapak, Ananda semua masih ingat dengan pelajaran yang kemarin. Asmaul Husna itu, Asmaul Husna itu ada berapa jumlahnya? 99. Ya, betul sekali. Jumlahnya 99. Nah, baik. Untuk materi kita pada hari ini, pada bab 4, itu tanda-tanda usia balik. Apa judulnya, anak-anak? Tanda-tanda usia balik, Pak. Nah, baik. Di ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu harapkan siswa nanti menyebutkan
Jadi tujuan dari semua ananda itu diharapkan dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Dan selanjutnya capaian pembelajaran kita itu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Pengertian usia balik. Nah, ini ada pengertian usia balik. Menurut bahasa, balik itu berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, balik itu kedewasaan bagi seorang muslim. Nah, itu ya menurut bahasa dan menurut istilah. Selanjutnya, fikih adalah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah ataupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasannya adalah tentang tanda-tanda balik. Jadi maksudnya sini, fikih ini, ilmu fikih ini itu mempelajari tentang hukum Islam yang berhubungan dengan aturan-aturan ibadah terhadap Allah. Contohnya hukum wajib, hukum sunat. Nah, di sini di ilmu fikih ini dipelajari dan juga termasuk dengan tanda-tanda balik. Dan selanjutnya, tanda-tanda balik terjadi pada laki dan perempuan. Nah, kenapa hanya terjadi pada anak laki-laki dan perempuan? Karena di dunia ini Allah menciptakan manusia itu hanya laki-laki dan perempuan. Jadi itu terjadinya anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada perempuan saja. Selanjutnya, pernahkah kalian mendengar mimpi basah? Nah, ini ya pertanyaan dulu. Apa Ananda sekalian? Pernah Anda mendengar kata atau mendengar kata-kata mimpi basah? Pernah Pak Pernah, kencing. Pak. Ya, itu yang kencing itu bukannya Nanda. Ya, suatu saat nanti kalian akan mengalami mimpi basah. Biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Jadi kalian nanti mimpi basah itu pada usia 9 tahun ya. Kalau di bawah 9 tahun itu belum mimpi basah. Jadi 9 tahun ke atas atau 9 tahun lah. Jadi nanti kalian akan mengalami mimpi basah. Selanjutnya, apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan lagi anak-anak. Nah ini, kalau kalian sudah mimpi basah, berarti kalian bukan digolongkan lagi anak-anak. Kalian digolongkan sudah balik atau sudah dewasa. Jadi kalau kalian sudah dewasa, sudah balik, berarti sudah dibebani dosa. Apabila tidak sholat, contohnya kalau kita sudah balik tidak sholat akan berdosa, tidak puasa akan berdosa. Nah itu ya. Selanjutnya mimpi basah juga dapat terjadi pada perempuan. Pada perempuan, usia balik juga ditandai dengan datangnya haid atau menstruasi. Nah, ini khusus anak perempuan, kalau dia sudah haid atau sudah menstruasi, dia sudah dikatakan balik atau dewasa. Ini tandanya untuk anak perempuan. Kalau untuk anak laki-laki, umumnya itu digolongkan atau biasanya mimpi basah. Ya, tapi ada juga yang terjadi pada anak perempuan mimpi basah. Tapi yang umumnya itu untuk anak laki-laki. Ya, selanjutnya itu anak yang mimpi basah atau datang haid sedang berhadas besar disebut junub. Agar suci dari hadas besar, maka dia harus mandi wajib. Jadi kalau kalian mimpi basah bagi yang laki-laki atau ada yang bagi perempuan, haid bagi yang perempuan, tapi haid itu tidak ada untuk laki-laki ya. Haid itu untuk anak perempuan. Jadi kalau mimpi basah, ini mimpi basah, datang haid, tentu dia berhadas besar namanya. Hadas besar.
hadas besar ini atau disebut dengan istilah fikihnya itu junub. Jadi agar kalian suci dari hadas besar ini, suci dari mimpi basah atau datang haid tadi, kalian harus mandi wajib. Ya, mandi wajib namanya ya. Terus berumur 15 tahun. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan kalender Hijriah, anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun telah memasuki usia balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik. Jadi maksudnya ini, apabila perempuan atau anak perempuan dan anak laki-laki dia tidak mimpi basah, dia tidak menstruasi atau haid, tapi dia sudah cukup umurnya 15 tahun, ini dia sudah digolongkan balik usia baliknya. Dia sudah digolongkan usia balik. Nah, selanjutnya itu tanda-tanda mandi besar atau itu yang Pak bilang tadi. Mandi wajib. Yang pertama mencuci, kedua tangan 3 kali. Tangannya dicuci ya, dicuci sebanyak 3 kali. Yang kedua itu mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Sama seperti kita biasanya kalau kita buang air besar itu mencucinya dengan tangan kiri. Jadi segala yang kotor itu dicuci dengan tangan kiri. Selanjutnya berwudhu dengan sempurna. Nah ini biasanya sudah sering kalian lakukan ini. Berwudhu itu biasanya itu dilakukan sebelum apa dia itu, Ananda? Belum sholat, Pak. Ya, tapi yang biasanya orang berwudhu sebelum sholat, haji. Ini yang untuk mandi besar atau mandi wajib ini, cara bersucinya harus juga berwudhu dengan sempurna. Wudhu itu membasuh muka sebanyak berapa kali itu? Sekali ya. Berwudhu itu dibasuh mukanya sebanyak berapa kali? 3, Pak. Ya, 3. Terus membasuh kedua tangan. Tangan mana duluan Anda sekalian? Tangan Tangan kanan. kanan, Pak. Nah, itu ya. Tangan kanan baru tangan kiri. Selanjutnya kepala dengan air jika rambut tebal atau lebat dan menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin air sudah bisa masuk ke pangkal rambut. Menyila, tahu menyila-nyila itu? Kayak tangannya dibuat ke kepala, itu disiram tuh agar air itu masuk ke pangkal rambut. Nah, selanjutnya itu kan air pada anggota badan ya, itu diambil gayung itu baru dituangkan mulai dari atas sampai ke bawah. Terus selanjutnya itu membasuh kaki ya, itu kita membasuh kaki juga. Selanjutnya larangan bagi orang yang berhadas besar. Ini kalau orang yang berhadas besar ada larangannya. Tadi kalau orang yang mempunyai hadas besar, cara bersucinya ada tadi. Kalau ini mengenai larangannya. Yang pertama, itu sholat orang kalau sedang berhadas besar, atau kalian, ananda sekalian, kalau sedang berhadas besar, tidak boleh sholat. Nah, yang kedua, sujud tilawah. Ananda tahu enggak tilawah artinya? Ananda sekalian tahu enggak sujud tilawah itu apa? Sujud tilawah itu sujud yang dilakukan
ketika mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga atau yang ini, sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Itu sujud yang dilakukan ketika kita mendapat kabar gembira atau rasa bahagia atau nikmat. Kita sujud syukur kepada Allah. Bahwasanya kita dengan secara tidak langsung kita berterima kasih kepada Allah. Yang selanjutnya melaksanakan tawaf. Melaksanakan tawaf ini biasanya orang yang naik haji atau yang pergi umroh. Ya, terus berdiam di masjid. Berdiam di masjid maksudnya bukan duduk-duduk saja di masjid. Ini berzikir, itu maksudnya berzikir, berdoa. Jadi kalau kita sedang berhadas besar, kita tidak boleh berdiam di masjid. Karena masjid itu tempat yang suci. Dan selanjutnya membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. Jadi kalau kita sedang haid bagi yang perempuan, itu membaca dan menyentuh dan membawa Al-Quran itu tidak boleh ya. Selanjutnya kesimpulan. Ini Pak simpulkan, mukallaf adalah orang yang sudah dibebani kewajiban syariat. Jadi orang yang sudah dewasa, orang yang sudah balik itu namanya mukallaf. Ini ya, mukallaf. Terus salah satu tanda balik bagi anak laki-laki adalah ihtilam atau mimpi basah yang terjadi ketika tidur. Ya, mimpi basah itu terjadinya ketika tidur. Salah satu tanda balik bagi anak perempuan adalah haid atau menstruasi. Baik, tadi Bapak sudah menerangkan. Bapak buat sekarang tugas Bapak bagi 2 kelompok belajar. Kelompok pertama itu ada Ananda Yasir Arafat, Ananda Ratnasarieni, Ananda Helsa Yulia, Ananda Nur Asia, Ananda Suci. Itu kelompok 1 ya. Yang kelompok 2 itu ada Ananda Masri, Ananda Rohana, Ananda Nur Ismi, Ananda Mas Delia ya. Jadi yang 2 kelompok ini Bapak bagi tugas ya. Tugas untuk kelompok 1, dengarkan ya. Ini kelompok 1 ini. Kelompok 1. Silakan catat. Tulislah tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih bagi perempuan. Ini kelompok 1 ilmu fikih menurut perempuan ya. Yang kedua, kelompok 2 ini ada Masri sebagai ketua, Ananda Masri sebagai ketuanya. Tuliskan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi anak laki-laki. Beda. Ini tadi kelompok 1 itu untuk anak perempuan, yang kedua untuk anak laki-laki. Bapak kasih waktu 2 menit karena ini. Pak, bertanya Pak, saya di mana? Oh iya, lupa Bapak. Biarlah. Ini anak kami siapa namanya ini? Siapa tadi? Lupa Pak. Rizayani. 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 Rizayani di kelompok 2. Ya, itu tadi Bapak ingat-ingat lagi. Rizayani yang kurang. Rizayani masuk kelompok 2 ya. Jadi pertanyaan ini untuk yang laki-laki untuk Rizayani. Sama kelompoknya Nandaro Pasri ya. Udah ada yang dapat jawabannya? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1 sudah, Pak. Pak. Kelompok 1 sudah. Ya. Apa jawabannya kelompok 1? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili dari kelompok 1, tanda-tanda balik itu pada perempuan. Yang pertama, Pak,
perempuan itu tumbuh rambut pada bagian tertentu. Kemudian menstruasi atau haid. Kemudian yang ketiga, suaranya berubah. Pak, itu dari kelompok 1, Pak. Ya. Bagus ya, jawabannya bagus. Tapi kalau Bapak rasa itu masih kurang tepat itu. Ada yang lain dari kelompok 1? Tambahan sedikit, Ananda, Pak. boleh, silakan. Tadi kan sudah disebutin oleh teman saya Yasir, tanda-tanda balik menurut fikih. Terus sedikit saja Pak tambahnya Pak, adanya perubahan pada postur tubuh Pak. Misalnya contohnya bagian melebar gitu Pak. Atau Ya, bagian itu perubahan pada bagian tubuh Pak. ya Lebar itu Tambahnya dadanya, Pak. sedikit Pak. maksudnya ada perubahan di tubuhnya itu. Ya, Iya. Lebar Pak. dadanya, Pak. Ya, nampak sama kita itu. Berarti dia sudah balik atau dewasa. Kelompok 2 gimana jawabannya kelompok 2? Kelompok 2 gimana? Ananda Masri, Ananda Rohana. Ya Pak, saya coba menjawabnya Pak. Nah, kan. Tanda-tanda balik bagi laki-laki itu suara semakin merdu. 2, ada tumbuh di tenggorokan atau jakun. Tumbuhnya kumis di atas bibir. Ada tumbuh di bagian-bagian tertentu. Ya, itu jawabannya ya. Pasti anak-anak semua, Ananda semua menyimak dan mendengarkan apa yang telah Bapak sampaikan. Itu makanya tadi di awal ini ada tadi Bapak bilang di tujuan pembelajaran. Pak, kalian dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik. Tadi kalian sudah menyebutkan semuanya. Ya. Terus selanjutnya untuk pelajaran kita minggu besok itu mengenai tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Itu ada pada halaman 90. Silahkan dibaca-baca. Minggu besok Bapak tanya siapa yang membaca tanda-tanda balik menurut ilmu biologi ya. Bapak. Ya, itu tadi ya. Bapak udah sampaikan pelajaran kita minggu besok itu mengenai tanda-tanda balik menurut ilmu biologi pada halaman 90. Ya, baik. Sebelum kita menutup pelajaran ini, langkah baiknya kita berserah diri kepada Allah dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin demikian pelajaran kita hari ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum kita menutup pelajaran ini, langkah baiknya kita berserah diri kepada Allah dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin demikian pelajaran kita hari ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.